Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada sore ini kita bertemu dengan Mas Afiruddin untuk supaya kita lebih akrab. Mungkin Mas Afiruddin bisa memperkenalkan dirinya sendiri ya. Gimana Mas? Siapa Anda? Nama saya Muhammad Afiruddin. Saya bisa dipanggil Api. Kalau orang Jawa biasa memanggil saya karena orang Jawa itu susah mengucapkan huruf F, jadi diganti P. Tapi bisa dipanggil Afiruddin juga Muhammad. Yang penting ketika memanggil Afiruddin nggak usah ditambah Ika di depannya. Apa ini? Kalau ditambah Ika nanti jadinya kafir. Nah, mungkin sekolah saya diawali dari SMP saja. SMP di SMP Al-Akbar Brodong, terus SMA-nya di Alislah, sampai kuliahnya di Alislah juga. Sampai saat ini masih dalam proses pendidikan perguruan tinggi yang baru semester 5 Ya. Asal saya dari Brengkok, Brondong, Lamongan. Ya, kenapa kita undang? Alasan paling penting kenapa kita undang Mas Afiruddin. Mas Afiruddin aja ya? Iya. Mas Afiruddin karena Mas Afiruddin ini aktif menulis di berbagai platform media daring. Jadi kita ini pengen nih mengulik-ngulik. Ini Mas Afiruddin, kira-kira yang jadi Mas Afiruddin fokus sekarang itu masalah apa? Ya mungkin dari tulisan saya itu, saya berangkat dari kejenuhan saya di masa pandemi, yang mana banyak sekali ketimbangan informasi yang mana membuat kita semua itu jenuh dan membuat pikiran saya itu terasa ingin menuangkan di dalam tulisan yang mungkin bisa memberikan kedamaian. Karena satu hal yang penting adalah dampak ketenangan dan kedamaian itu bagi kita semua, apalagi kita berada di wilayah yang kulturnya itu sangat majemuk sekali seperti Indonesia ini. Berarti tujuan Mas Afiruddin hanya ya, kenapa saya pakai hanya, mungkin karena ya efek dari tulisan itu untuk sekarang ya mungkin besar tapi belum bisa merubah banyak hal sih ya. Iya. Itu mungkin jadi visi atau gimana menurut Mas Afiruddin? Kedepannya Mas Afiruddin yang pengen Mas Afiruddin ceritakan dengan tulisan itu apa sih? Jadi ini hanyalah atau masih sebuah awal dari perjalanan yang panjang. Jadi ini adalah permulaan saya dalam bidang tulis menulis. Jadi mungkin kedepannya itu akan ada visi tentang pemikiran seorang ulama atau mungkin filosof atau yang lain-lain, yang mana mungkin pikiran-pikiran itu masih belum banyak ketahui oleh masyarakat, sehingga perlu adanya elaborasi atau ya istilahnya harus ada pengetahuan tentang ulama-ulama itu yang bisa diserap oleh masyarakat sehingga menjadi patokan bagi mereka untuk menjalani kehidupan untuk lebih baik lagi, seperti itu. Siap. Ini Mas Afiruddin, to the point ya. Ini mungkin pertanyaan yang klise, tapi sangat penting dan butuh saya tanyakan, terutama tentang dunia pendidikan tadi. Mas Afiruddin sekarang lagi fokus di dunia pendidikan. Dulu memang fokusnya kayaknya ekonomi ya Mas ya, tentang ekonomi bisnis ya. Tapi mungkin sekarang yang kita lihat Mas Afiruddin fokus ke pendidikan. Nah, pertanyaan klisenya paling pentingnya adalah Mas Afiruddin apa sih kritik atau kegelisahan yang Mas Afiruddin rasakan melihat dunia pendidikan hari ini apa sih? Ya mungkin saya melihat, menurut pandangan saya itu hari-hari ini pendidikan kita itu mengalami banyak distorsi pemikiran. Maksudnya itu mengalami tantangan yang luar biasa hebat, karena di samping kita belajar, kemajuan teknologi itu semakin pesat, dan mana teknologi ini membuat informasi itu sangat mudah didapat, sehingga kalau kita tidak fokus dalam menggali suatu informasi, bisa saja kita
diombang-ambingkan oleh informasi itu, karena kita itu hanya akan menjadi budak informasi itu tanpa kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan informasi itu. Kemudian yang seharusnya nih Mas diajarkan oleh pendidikan di Indonesia khususnya, bagaimana menseleksi data itu atau mengolah data itu atau gimana sebaiknya nih? Sebaiknya sih seharusnya ya memang perlulah kita belajar kayak matematika, fisika, ya gitu perlu semua. Cuma masalahnya ada stigma yang negatif yang harus kita hilangkan. Misalkan kalau fisika, MTK atau apa hal-hal yang pelajaran-pelajaran eksak itulah atau yang sulit-sulit itu nilainya di bawah. Nah itu terkadang itu berimbas pada rapot kan, ya memang berimbas pada rapot. Ini ada sistem ranking di kelas, ya itu memang perlu. Cuma masalahnya itu stigma pembedaan tuh. Kalau orang tua bergantung, itu loh anak itu loh nilainya ini lebih baik, tapi kenapa kamu tidak? Nah hal-hal yang seperti itu seharusnya yang harus dihilangkan bagi kita semua, terutama orang tua itu. Karena ya memang sudah bagus ya tidak mengkritik secara habis sistem pendidikan kita. Ya oke lah, wajar kita juga harus belajar ini. Tapi setiap manusia itu juga memiliki Kemampuan sendiri ya. dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda dan juga tingkat kesukaan yang berbeda-beda. Jadi ada juga tidak menutup kemungkinan yang bisa semua. Cuma nanti pada akhirnya juga akan mengerucut pada satu hal itu saja. Ya mungkin hanya sebagai pengetahuan saja, itu saja cukup yang menjadi titik poinnya, yaitu pada stigma pembedaan tadi lah. Kalau misalnya boleh nggak ya kalau saya urutkan seperti ini Mas? Ya. Dulu mungkin saya juga waktu SMA atau MA di sini, saya pernah bertanya-tanya tuh, kenapa sih kita nih harus mempelajari seluruh pelajaran gitu? Dulu kan ada peminatan tuh, ada MTK, ada fisika, ada juga sosial, ada juga ekonomi di situ. Kemudian saya korek-korek, tujuan dari kurikulum itu adalah untuk mendapatkan trial error dari siswa itu. Misalnya nih, siswa ini ketika dihadapkan sama sosial dan matematika atau sosial dan kimia misalnya, dia ini lebih cenderung ke kimia. Oh berarti potensinya nih di kimia gitu. Dia sengaja di trial error di pelajaran yang sosial itu agar kita itu bisa tahu, oh dia itu fokusnya tempatnya di sini nih gitu. Nah, tetapi yang pengen saya kritik hari ini adalah ketika trial error itu sudah terlaksana, masyarakat kita belum memberikan atau mengarahkan orang tadi itu menuju apa yang ia bisa gitu. Tapi masih dituntut terus tuh sampai akhir, sehingga bingung tuh. Soalnya nggak tahu ya, yang saya lihat itu pelajaran eksak itu kayak kimia, kemudian fisika itu masih mendapatkan tempat khusus di masyarakat seperti itu. Lebih keren lah istilahnya. Terus apa nih Mas yang perlu kita rubah dari paradigma ini, apa sih? Dimulai dari mana aja lah? Pertanyaan paling penting tuh. Ya pertama ya dari harus ada komunikasi antara yang belajar itu dan yang tidak bisa memahami atau maksudnya sudah mentok disitulah istilahnya. Ya harus ada, oh Pak, saya sudah seginilah kemampuan saya. Saya ingin fokus di sini, dan mungkin harus ada, kan juga ada komunitas-komunitas sendiri. Sekarang kan sudah banyak terbentuk komunitas-komunitas. Kalau mau belajar ini, mengembangkan ini, jadi tinggal nanti misalkan di pemerintahan tinggal mengajukan, atau mungkin harus ada istilahnya kayak apa ya, yang menyampaikan gitulah bahwa seharusnya dibikin hal yang seperti ini untuk ini, biar nanti proyeknya bisa seperti itu. Nah mungkin itu juga nanti bisa ada hubungannya dengan pemerintah untuk lebih komprehensif lagi dalam memperhatikan pendidikan ini. Dan mungkin ini juga sudah ada lembaga penelitian ilmu inilah sosial gini, LIPI lah. Itu di situ juga ada Profesor Ahmad Burhanuddin Najib yang itu mana seorang
profesor peneliti di LIPI. Nah, itu juga meneliti kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Jadi mungkin itu bisa menjadi jembatan untuk kabar baik lah untuk bisa diaplikasikan ke depannya, dan pemerintah juga bisa merealisasikan itu dengan pertimbangan. Tadi kan kritik Mas, ya sekarang itu lebih ke ya tadi dunia anak muda ini kan bukan hanya kritik kan, tapi juga butuh solusi nih ya. Setidaknya solusi, kita punya solusi nih. Tadi kan kritik, kemudian sekarang solusinya dari Mas Afi ini apa sih solusinya untuk pendidikan di Indonesia itu? Apa sih solusinya gitu? Yang paling terpenting atau langkah pertama lah? Ya, langkah pertama itu satu, dan memang kadang ya sulit, satu lah. Ini simple aslinya, tapi masih kurang sekali untuk diaplikasikan, yaitu sabar. Maksudnya sabar itu ya sabar dalam belajar gitu. Karena tidak ada yang instan dalam belajar kan, sebagaimana saya tulis di Milenialis itu, bahwa ya, belajar itu nggak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, nggak dalam hitungan hari maupun bulan maupun tahun. Ya kita belajar itu seperti mafudat atau apa itu, utlubal ilma minal mahdilalah gitu. Apa artinya? Belajar dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat lagi. Jadi kan belajar itu bukan istilah saya belajar selesai, bagaimana saya masuk ke suatu lembaga pendidikan, misalkan sekolah lah, terus 6 tahun lulus dapat ijazah selesai, enggak. Jadi belajar itu sepanjang hidup ya, sepanjang hayat kita hidup di dunia ini. Dan belajar itu tidak melulu tentang hanya di buku, tapi kita juga bisa belajar dari banyak hal kehidupan atau yang lain-lain. Sip. Ini boleh nggak saya tambahin nih Mas? Ya. Menurut saya, selain sabar nih Mas, salah satu yang terpenting dari pendidikan di Indonesia adalah pendidikan pola pikir atau sistem berpikir. Kenapa ini penting? Karena tadi menyambung dari Mas Afi di awal tentang pendidikan dan teknologi. Jadi dengan sekarang banyaknya distorsi informasi atau sampah informasi, nah dibutuhkan filterisasi dari pola pikir setiap anak bangsa di Indonesia agar apa yang masuk di otaknya, apa yang ia tangkap setiap harinya dari bentuk data itu menjadi data yang bisa dikelola. Nah, yang mengelola itu sistem berpikir, sehingga dia bisa meng-create something. Jadi salah satu hal yang saya rasakan juga, kenapa siswa itu sulit untuk move on atau sulit untuk bergerak atau galau, karena dari banyak informasi tadi dia bingung nih untuk meng-create somethingnya gimana sih gitu. Nah, mungkin kedepannya kita bisa fokus tuh. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan hafalan kan ya apa bedanya dengan Google dong? Saya tanya aja lah. Saya tanya dengan diri saya sendiri aja lah. Kapan sih Indonesia ini merdeka dan sebagainya, data-data seperti itulah. Itu saya nggak hafal semuanya gitu. Tapi dengan sistem berpikir itu saya bisa meng-create something. Itu yang membedakan kita dengan mesin gitu. Nah, meng-create something ini nggak cuma 1 tambah 1 saja, tapi ada perasaan di situ, ada pertimbangan sosial di situ, yang itu semua terefleksi dari pengalaman kita setiap hari gitu. Jadi itu sih yang mungkin penting menurut saya, selain kesabaran. Tapi sabar itu penting sekali, memang proses sih, apalagi zaman instan seperti ini Mas ya. Iya. Terus seru nih Mas bincang-bincang kita nih. Langkah berikutnya nih yang mau Mas Afi lakukan apa nih? Langkah yang gimana? Langkah dunia pendidikan atau langkah untuk Mas Afi sendiri berperan terhadap dunia pendidikan itu kedepannya gimana? Ya selalu memberikan manfaat bagi sama. Ya
mungkin bisa juga dalam hal pendidikan atau hal yang lain. Kalau misalkan tidak bisa pendidikan kan mungkin bisa dalam hal apa ya, setidaknya memberikan pengaruh lah bagi komunitas-komunitas atau pelajar-pelajar supaya bisa lebih aware lagi dengan ya tadi kesabaran dalam belajar, sistem dalam belajar, sistem berpikir dalam belajar, sehingga bisa meng-create something yang bisa bermanfaat bagi kehidupan bangsa, nusa, negara semuanya lah. Akan juga sekaligus mengaplikasikan khairun nas anfa'um linnas. Siap. Ini Mas, ini saya nanti akan membiasakan di episode berikutnya, yaitu satu pertanyaan narasumber ke saya. Mungkin Mas Afi bisa mengajukan satu pertanyaan terhadap saya apapun, nggak harus terkait dengan tema ini. Ya, jiwa-jiwa pemuda kan jiwa-jiwa yang sangat bergelora, jiwa-jiwa yang penuh dengan antusias, atau jiwa-jiwa yang penuh dengan keingintahuan dan Ya. keskeptisan dalam menerawang sesuatu. Ya, misalkan dalam hal cinta lah. Ya. Milenialis ini adalah atau jiwa-jiwa muda ini kan jiwa-jiwa yang lagi bergejolak. Di samping ingin mengetahui hal-hal yang baik, misalkan hal-hal buruk juga kadang simpang siur dalam otak jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa muda ini. Nah, lalu langkah apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejiwa muda ini, pemuda ini, atau yang dalam bahasa Inggrisnya ini juvenile, atau yang juvenile process to adult ini, yang bisa membuat jiwa ini menjadi lurus, biar bisa mencapai tujuan dengan sukses, dengan pas gitu. Menurut saya ya, masa depan itu abu-abu. Jadi walaupun kita punya visi A, B, C, D, kita nggak ada yang menjamin kita itu tidak menginjak ranjau. Kita nggak ada yang menjamin kita untuk tidak membuat kesalahan. Seketat apapun kita meng-create visi kita, menurut saya itu, maka perjalanan terbaiknya adalah, atau seni yang saya harus miliki adalah bagaimana caranya saya menikmati setiap penderitaan yang dikasih, ya kan? Soalnya dulu saya ideal sekali dengan cara saya punya mimpi A, B, C, D, saya pengen ini, tapi untuk kesana itu ada step by step yang harus kita lakukan gitu. Itu apa? Nah, step by step itu nggak selamanya enak, juga banyak penderitaannya juga. Jadi kita tinggal memilih penderitaan bagaimana yang kita pilih gitu. Jadi untuk sesuatu yang besar ini kita harus memilih hal yang kecil-kecil nih. Juga termasuk dalam konteks cinta tadi. Jadi ya walaupun saya nggak tahu sama siapa besok, sekarang juga nggak punya ikatan sama sekali, tapi bagaimana sih besok itu kalau misalnya saya sudah sama dia, ya udah itu yang terbaik menurut saya gitu. Toh tadi dalam konteks penderitaan, apakah dia penderitaan bagi saya, ya saya harus menikmati penderitaan itu. Sebab ada perkataan yang menurut saya bagus, impactnya ke saya, ya tadi, hidup itu hanya tentang penderitaan yang bagaimana yang seharusnya kita pilih itu apa sih gitu, kita mau ngapain sih. Jadi ya tadi, akhir-akhirnya ya ujungnya bersyukur, menikmati apa yang ada di depan mata. Saya yakin si Allah akan nambah terus. Kalau kita bersyukur nambah. Saya takut nih kalau misalnya saya nih setiap hari itu jadi hamba yang ngeselin gitu, minta ya Allah, minta mangga, tapi malaikat datang tuh, udah bawa mangga, udah bawa durian, udah bawa apel, tapi karena saya terlalu maksa nih, ya akhirnya yang lain-lain nggak dikasih gitu loh. Jadi ya saya tetap berharap, punya visi, punya doa, tapi semuanya keputusannya saya berikan ke Allah lagi, si tawakalnya pada akhirnya. Itu yang pandangan seperti itu yang akhirnya membuat saya itu ya lebih bersemangat, lebih bergairah dalam hidup gitu. Soalnya dulu ketika saya punya visi A, B, C, D yang terlalu jauh gitu, saya jadi orang yang ngeselin
menurut orang-orang di dekat saya itu loh. Orang saya terlalu fokus nih kacamata kuda, akhirnya yang samping-samping nggak diperhatikan gitu. Iya. Nah, itu sih kesalahan saya yang seharusnya saya perbaiki terus. Oh iya, jadi karena kita harus bisa memilih penderitaan itu bagaimana, karena hidup itu tentang pilihan. Menikmati penderitaan itu juga kesyukuran. Iya, Ya. itu hal yang mungkin tidak terlintas di banyak benak orang ya. Mungkin nggak tahu juga sih pastinya gimana. Mungkin terlintas tapi pembahasan yang berbeda mungkin iya. soal itu. Ini mas. Ini kawan-kawan Deep Talk ini mungkin nggak tahu akan berlanjut itu gimana. Nanti kawan-kawan bisa komen, bisa beri masukan. Soalnya sayang kita punya materi yang bagus. Beliau juga rajin sekali nulis, tulisannya juga bagus. Nanti bisa dicek di IG-nya Mas. Abirudin 30. Abirudin 30, update terus nanti Mas ya. Dan tulisannya bisa diupdate di situ ya. See you next time. Apa Mas pesan Mas terakhir Mas? Kalimat terakhir dari Mas Afirudin, best of the bestnya Mas Afirudin lah. Ya, jangan cepat menyerah, tetap bersabar dalam belajar, karena itu semua akan kembali lagi kepada diri sendiri, dan manfaatnya akan dirasakan selain diri sendiri juga sekitar kita. Salam Mas. Nah, khairun nas anfa'ulin nas. Sekian dari saya dan saya Muhammad Citrobani. Kami izin undur diri. Selamat beristirahat dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan itu mahal harganya. Kan ini. Saya ngomong